Comeback menyakitkan PSG bikin Manchester City kembali jadi badut Eropa terancam gagal total di UCL 2025. Matchday ke-7 Liga Champions Eropa mempertemukan dua tim besar penguasa Liga Top Eropa, yaitu Paris Saint-Germain melawan Manchester City. Duel yang digelar di Stadion Parc des Princes Rabu 22 Januari malam itu menjadi sangat krusial bagi kedua kesebelasan karena sama-sama membutuhkan poin untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Dalam format baru Liga Champions 2025, Les Parisiens dan The Citizens sama-sama terancam gagal lolos ke fase gugur. Sebelum pertandingan ini, tim asuhan Luis Enrique menempati peringkat ke-26 dengan 7 poin, sementara pasukan Pep Guardiola hanya sedikit lebih baik di posisi ke-24 dengan 8 angka. Seperti diketahui, hanya 24 tim teratas yang akan mendapatkan tiket ke fase gugur. Demi meraih 3 poin, PSG menurunkan formasi 4-3-3 dengan trio Barcola, Lee Kang-in, dan Desire Doué. Sementara itu The Citizen mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Erling Haaland tampil sebagai starter. Hasilnya, PSG yang tampil di rumah sendiri lebih dulu mengancam dengan tembakan menyilang dari Desire Doué yang memaksa kiper Manchester City Anderson Moraes membuat penyelamatan di menit ke-5. 5 menit berselang, pertahanan City gagal menjaga Joao Neves dalam sebuah situasi tendangan bebas. Beruntung bagi tim asuhan Pep Guardiola, sundulan Joao Neves masih melayang di atas mister gawang Anderson. Tak tinggal diam, Manchester City melakukan serangan balik pada menit ke-12 yang dituntaskan dengan tembakan Kevin De Bruyne. Namun bola masih bisa dibendung penjaga gawang Gianluigi Donnarumma. PSG mendapatkan shoot on target lagi, namun upaya Achraf Hakimi tepat di pelukan Ederson. 2 menit kemudian, City membalas lewat sundulan Haaland yang meneruskan umpan silang Phil Foden dari kanan, tetapi bola mudah saja diamankan oleh Donnarumma. Paris Saint-Germain menekan di menit ke-26 dan hampir mencetak gol. Fabian Ruiz melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang diblok Joško Gvardiol tepat di garis gawang. Di menit ke-38, Ederson terbang untuk mencegat umpan silang Hakimi yang mengarah kepada Lee Kang-in. Tak berselang lama, Donnarumma ganti membuat penyelamatan untuk tembakan Savinho dari dalam kotak penalti yang menyudahi sebuah serangan balik cepat dari City. PSG sempat mencetak gol pada menit terakhir babak pertama lewat Achraf Hakimi. Namun, wasit segera menganulir gol itu karena dalam prosesnya Nuno Mendes sudah berada dalam posisi offside. Babak pertama pun berakhir dengan skor masih imbang 0-0. Kedua tim langsung melakukan pergantian pemain saat turun minum. PSG mengeluarkan Lee Kang-in dan memasukkan Ousmane Dembele. Manchester City mengganti Savinho dengan Ruben Dias dengan Jack Grealish serta Rico Lewis. Pergantian Manchester City langsung berdampak positif di mana tim tamu sukses membuka skor pada menit ke-50. Matheus Nunes mengirim umpan dari sebelah kanan ke tengah kotak penalti. Sepakan Bernardo Silva sempat diblok tetapi bola muntah disambar Grealish untuk menjebol gawang tuan rumah. Gol itu seperti membuka keran bagi City karena mereka kemudian menggandakan keunggulan hanya berselang 3 menit. Jack Grealish menjadi aktor pembuka jalan terjadinya gol yang dicetak oleh Erling Haaland. Umpan mendatarnya dari kiri, coba diblok Vitinha tetapi bola malah jadi mengarah kepada Haaland di tiang jauh. Tanpa ampun, sang bomber asal Norwegia itu menjebol gawang Paris Saint-Germain kendati Donnarumma sempat mengenai bola. Tertinggal 2 gol, PSG mulai bangkit dan segera memperkecil ketertinggalan juga lewat pemain penggantinya di menit ke-56. Bradley Barcola terlepas dari penjagaan di sayap kiri dan langsung melesat masuk ke kotak penalti. Umpan mendatar Barcola dengan mudah diselesaikan oleh Dembele untuk mengubah skor menjadi 1-2. Momentum diambil alih Les Parisiens dan mereka menyamakan skor di menit ke-61. Tembakan melengkung Desire Doué tidak bisa dijangkau Ederson dan membentur mister gawang Manchester City. Bola pantul disepak oleh Barcola untuk masuk ke pojok kanan gawang tim tamu. Di menit ke-70, Dembele sukses melewati Silva di sisi kanan
kanan dan melepaskan tembakan keras. Sayang bagi Paris Saint-Germain, upaya itu hanya mengirim bola membentur mistar gawang Ederson. PSG akhirnya berhasil melakukan comeback dari ketertinggalan 0-2 menjadi 3-2 di menit ke-78. Tidak ada pemain yang mengawal Joao Neves di sebelah kanan pertahanan City saat Vitinha mengirim umpan lewat tendangan bebas. Joao Neves dengan mudah menyundul bola tanpa bisa dicegah oleh Ederson. Dembele sempat mencetak gol lagi bagi PSG di menit ke-82, tetapi langsung dianulir wasit karena dia sudah berada dalam posisi offside. Pada menit terakhir waktu normal, Ederson membuat penyelamatan untuk peluang Gonzalo Ramos dari jarak dekat. Namun sayangnya, Manchester City gagal memanfaatkan injury time 3 menit yang diberikan wasit untuk mencetak gol penyama kedudukan. Justru Gonzalo Ramos yang kemudian menjebol gawang City pada menit ke-90+3 dan memastikan kemenangan 4-2 PSG atas Manchester City. Wasit sempat menganulir karena menganggap Ramos sudah offside, tetapi pengecekan VAR mengesahkan gol tersebut. Pertandingan akhirnya selesai dengan kemenangan 4-2 untuk tim tuan rumah. Hasil ini membuat PSG beranjak naik ke 24 besar dan memaksa Manchester City harus bercanda dengan maut. The Citizens kini keluar dari 24 besar dan bisa tereliminasi pada matchday terakhir yang akan berlangsung minggu depan. Kekalahan Manchester City ini juga melahirkan beberapa rekor minor untuk armada Pep Guardiola. Dilansir dari Squawka, Manchester City memang sempat mencetak rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah Liga Champions, yakni 26 pertandingan pada Oktober lalu. Namun setelah itu situasi Manchester City justru berbalik 180 derajat. Tim asuhan Pep Guardiola itu justru gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Champions. Manchester City dibantai Sporting Lisbon 1-4 pada 11 November 2024 lalu. Kemudian, Manchester City membuang keunggulan 3-0 terlebih dahulu saat diimbangi Feyenoord 3-3 pada 27 November. Kemudian dihajar Juventus 2-0 pada 12 Desember. Dan kini kena comeback 2-4 saat melawan PSG saat sudah unggul 2-0 terlebih dahulu. Terakhir kali City memainkan 4 pertandingan berturut-turut di kompetisi ini tanpa kemenangan adalah ketika mereka kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka di musim 2017-2018 dan pertandingan pembuka mereka di edisi 2018-2019. Selain itu, berdasarkan catatan dari @optajo, kekalahan atas PSG ini juga mencatatkan rekor minor lainnya bagi Manchester City. Hasil ini menjadi kekalahan pertama kalinya bagi Manchester City dalam 115 pertandingan terakhir klub di semua kompetisi saat mereka sudah unggul 2 gol terlebih dahulu. Tak hanya itu, kekalahan ini juga menjadi yang ke-9 kalinya bagi Manchester City di musim ini saat mereka sudah unggul duluan. Jumlah tersebut merupakan kekalahan terbanyak dari semua tim Liga Inggris musim ini.